Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Logic Solution. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas cara menggunakan Evil Twin menggunakan ESP8266. Jadi, yang di sini saya menggunakan yang bertipe 07 ya. Nah, mungkin di sini ada beberapa dari teman-teman yang tidak paham apa sih Evil Twin itu. Jadi, Evil Twin di sini yang sudah saya buat adalah membuat jaringan WiFi palsu yang meniru jaringan WiFi asli. Jadi, tiruan ini benar-benar sangat mirip, mulai dari nama, kekuatan sinyal, hingga frekuensinya. Jadi, pengguna bisa saja menyambungkan perangkat ke Evil Twin ini karena mengira itu adalah WiFi yang asli. Evil Twin umumnya muncul di lobi hotel, kafe, restoran, dan di fasilitas transportasi publik seperti stasiun, bandara, terminal bus, dan pelabuhan. Namun, tidak menutup kemungkinan ia juga bisa muncul di tempat-tempat publik lainnya yang ramai. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus memutus atau mengganggu WiFi aslinya dengan melakukan jamming ataupun menggunakan jitter. Oke, di sini saya untuk menggunakan jitter saya sudah menyiapkan untuk dotting nantinya. Jadi dia akan mengganggu sinyal WiFi yang asli sehingga kita dapat membuat WiFi palsunya. Kemudian barulah kita memulai membuat jaringan WiFi palsu dengan nama SSID palsu yang sesuai nama WiFi yang ingin kita tiru, sehingga kita bisa menjalankan WiFi Evil Twin ini secara maksimal. Jadi ketika nanti ada orang yang mencoba menggunakan WiFi tiruan yang sudah dibuat dengan ESP8266 ini, maka akan otomatis dibawa ke halaman login page di web interface-nya untuk memasukkan password. Nah, disinilah tentunya yang kita harapkan, yaitu kita bisa mendapatkan password login WiFi yang benar untuk bisa mendapatkan password, sehingga kita bisa mengakses internet secara gratis. Nah, tentunya dengan cara ini memungkinkan beberapa orang akan terkecoh ingin mencoba memasukkan password lagi karena WiFi aslinya dalam keadaan tidak bisa diakses. Oke, di sini saya sudah melakukan perakitan pada PCB ini. Jadi itu ada beberapa komponen yang sengaja kosong karena itu hanya indikator. Ini ada beberapa bottom yang tidak terpasang karena dia juga bisa berfungsi sebagai diode yang memiliki LCD seperti ini. Nah, sekarang kita coba menyalakan WiFi Evil Twin-nya. Sudah menyala, kita taruh saja. Sekarang kita mencoba untuk mengkoneksikan WiFi. Kita coba membuka jaringan WiFi. Kemudian di sini ada WiFi yang bernama WiFi gratisan ya. Jadi kita koneksikan seperti ini. Nah, kita akan otomatis dibawa ke halaman utama dengan nama SSID WiFi gratisan. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan password. Di sini ya, nanti orang akan memasukkan password untuk melakukan koneksi karena sebelumnya
koneksi utama sudah diganggu menggunakan dioting. Nah, di sini saya belum melakukan atau menyalakan dioting. Jadi kita akan mencoba merubah namanya sesuai dengan nama yang ingin kita serang. Misal di sini kita coba. Nah, di sini ada yang namanya WiFi ESP Project ya. WiFi ESP Project. Nanti kita coba membuat ininya nama SSID-nya jadi WiFi ESP Project juga. Oke, sekarang kita tadi terputus, saya coba koneksikan kembali. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 172.0.0.1 SSID. Nah, di sini kita akan rubah nama SSID WiFi gratisan jadi WiFi ESP Project. Nah, seperti ini. Sudah kita simpan. Oke, setelah seperti ini berarti tandanya nama SSID kita sudah berubah. Oke, kita coba melihat di sini. Nah, jadi di sini sudah ada nama WiFi ESP Project. Jadi di sini yang asli dan yang di sini adalah yang palsu. Oke, sekarang kita coba untuk mengaktifkan ESP decodernya sehingga nanti WiFi aslinya akan terganggu. Oke, sekarang kita ke select dulu, kita pilih nah di sini the name. Nah, di sini ada WiFi ESP Project, kita pilih, kemudian kita kembali ke atas lagi, kita back, dan selanjutnya kita back lagi. Selanjutnya kita ke attack, kita pilih default, terus kemudian kita start. Sebelum kita start, saya akan menunjukkan ini ada PC di sini, kita jadikan sebagai monitor, dimana nanti kita untuk melakukan pengecekan passwordnya yang sudah di entry. Nah, sekarang kita menggunakan handphone, kita masuk ke handphone dulu, dan kemudian kita start ya, ini ya, kita start. Nanti kita lihat ini jaringannya terputus atau tidak. Oke, di sini saya akan membuka jaringan WiFi di HP saya. Ini adalah HP si korban, semisal seperti itu ya. Jadi saya saat ini sedang terhubung di WiFi ESP Project yang asli. Jadi sekarang saya akan coba untuk me-startnya sehingga akan terjadi proses gangguan jaringan ketika saya tekan default. Saya mulai start. Nah, jaringan di sini untuk WiFi ESP Project yang asli akan terganggu, dia otomatis tidak bisa terhubung. Jadi akan terus seperti itu selama proses derouting belum dimatikan. Jadi ini adalah proses derouting yang sedang berlangsung. Jadi WiFi ESP Project yang asli tidak bisa terhubung, dia akan coba mengkoneksikan terus.
Jadi ini adalah proses doubting di mana dia melakukan proses pemutusan jaringan atau mengganggu jaringan yang aslinya. Jadi disinilah kesempatan Wi-Fi ESP project untuk bisa melakukan jadi di sini pemilik HP atau orang akan terkecoh untuk mencoba memasukkan dengan Wi-Fi ESP project yang tanpa password seperti itu. Jadi saya pilih ESP Twin-nya yang bernama Wi-Fi ESP project ini. Nah, saya otomatis dibawa ke halaman PIC utamanya. Jadi disinilah tempat di mana Wi-Fi password ini akan dimasukkan sehingga nanti kita bisa membaca Wi-Fi yang sudah dimasukkan di Wi-Fi Evil Twin ini. Semisal saya masukkan oke John. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya start. Nah, ketika proses seperti updating your router is being updated, please wait until the process finish. Jadi ketika ini sudah selesai, otomatis password yang sudah dimasukkan tadi akan tersimpan di ESP Evil Twin kita. Jadi kita kembali lagi melihat di proses bagaimana cara melihat password yang sudah dimasukkan tadi. Oke. Ini masih proses doubting. Selama proses doubting berlangsung, internet tersebut tidak bisa dikoneksikan. Oke, sekarang kita balik lagi ke Evil Twin-nya yang sudah menyimpan password. Oke. Sekarang kita masukkan ke IP 172 pas. Oke. Dan kita enter. Nah, ini adalah kelihatan. Ini adalah password yang tadi sudah kita masukkan melalui smartphone yang sebagai kurban. Nah, di sini ketika kita sudah selesai pun kita bisa menghapus password atau tidak. Nah, nanti ketika kita menyambungkan dengan yang lain-lainnya, dia akan otomatis banyak di sini ya. Misal passwordnya lain-lain gitu, dia akan keluar di bawahnya. Itu kita bisa bersihkan passwordnya. Oke. Begitulah cara untuk melakukan menjalankan Evil Twin ini dengan bantuan Darter. Nah, di sini saya juga sudah begitulah cara untuk melakukan Evil Twin dengan bantuan Darter ini. Saya juga sudah membuat rancangan PCB yang baru di mana Evil Twin dan Darter menjadi satu. Tapi masih dalam proses pemesanan. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.